Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Febi Velawati di Tanah Datar, Sumatera Barat Ustadz. Pertanyaannya terkait dengan kodok sholat Ustadz. Nah, mengenai sholat fardu yang boleh dikodok, apakah memang benar kalau sholat fardu boleh dikodok Ustadz? Dan dalam keadaan seperti apa kita boleh melakukan kodok tersebut Ustadz? Iya. Fadol Ustadz. Jadi mengkodok itu artinya adalah mengganti mengganti sholat yang sebelumnya tidak dilakukan di waktu yang lain. Itu namanya mengkodok. Nah, seseorang boleh mengkodok sholatnya apabila dia meninggalkan sholat tersebut. Dan ini tentu ada ketentuannya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua bentuknya. Ini sebelum kita bahas mana yang boleh untuk dikodok sholatnya, atau sebab apa seseorang boleh mengkodok sholatnya. Jadi sebelumnya kita harus bahas dulu orang itu ketika dia meninggalkan sholat, maka ada dua niat atau dua perkara yang melandasinya. Yang pertama adalah karena dia tidak sengaja untuk dia meninggalkan sholat fardu ini. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ketika seseorang dalam keadaan tertidur misalnya, dalam keadaan tertidur, atau ketika orang tersebut karena tersibukkan oleh sesuatu yang sangat penting membuat dia lupa untuk mengerjakan sholat fardunya. Maka keadaan orang yang seperti ini ini dia dibolehkan untuk mengqadha sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha, barang siapa yang tertidur atau lupa dari mengerjakan sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka adalah dia melaksanakan sholat tersebut ketika dia ingat atau ketika dia bangun dari tidur. Termasuk juga pernah di masa Rasulullah SAW itu pernah Rasulullah dan para sahabat meninggalkan beberapa waktu sholat di saat beliau sangat sibuk ketika menghadapi Yaumul Khandaq, hari di mana terjadinya perang Khandaq, perang parit, di mana Rasulullah dan para sahabat itu sibuk membuat parit dalam keadaan yang cukup berat, karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat mengalami kekurangan pangan dan semacamnya, hal yang semacam itu, sehingga memperberat mereka dalam menghadapi keadaan di Yaumul Khandaq. Maka sampai membuat Rasulullah dan para sahabat melupakan beberapa waktu sholat. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian setelah itu mengumandangkan iqamah, maka dilaksanakanlah sholat. Pada saat itu seingat saya riwayatnya diceritakan bahwa sholat yang ditinggalkan Rasul dan para sahabat pada saat itu adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dilakukan di waktu Aisyah. Nah, setelah Bilal diperintahkan untuk adzan, maka Rasul memerintahkan Bilal untuk iqamah, untuk menjalankan sholat secara berjamaah, sholat zuhur, dengan sempurna, sholat zuhur. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, maka iqamah lagi untuk sholat asar, iqamah lagi untuk sholat maghrib, sampai kemudian sholat isya. Semuanya dilakukan secara berjamaah dan dengan jumlah yang sempurna. Nah, itu dilakukan pada saat kapan? Pada saat Rasulullah dan para sahabat teringat akan sholat yang telah ditinggalkannya karena lupa tadi. Nah, sehingga manakala seseorang lupa, bukan melupakan di sini tapi lupa dengan tidak sengaja tentunya, kemudian tertidur sampai terlewat waktu sholat, maka wajib bagi dia untuk segera melaksanakan sholat ketika dia ingat atau ketika dia bangun dari tidurnya. Meskipun mungkin beberapa sholat yang dia tinggalkan, dia tetap harus melakukannya di saat dia bangun atau di saat dia ingat. Nah, ini juga sebagai jawaban bagi beberapa orang yang beranggapan bahwa kalau orang itu kebablasan tidurnya sampai jam 8 pagi misalnya gitu nggak sholat subuh maka ini jawabannya. Jadi dia harus tetap melakukan sholat subuh meskipun di jam 8, meskipun sudah di luar waktu sholat subuh. Ini kalau dilakukan sesekali atau terjadi sesekali pada seseorang nggak apa-apa gitu Yes. Tapi kalau setiap hari maka ini perlu diruqyah orangnya. Ini nggak jelas berarti orang ini Jadi begitu. Nah, ini kalau tidak sengaja. Kemudian kalau dia pernah menyengaja meninggalkan sholat fardu, mungkin karena kebodohannya atau mungkin karena dia mungkin karena malas karena malas. Tapi yang jelas bukan karena ada
keyakinan dalam dirinya kalau tidak mengerjakan sholat fardu tidak apa-apa. Ini tidak ada seperti ini ya. Kalau dia sudah mengatakan seperti atau mengatakan halal hukumnya tidak apa-apa, hukumnya meninggalkan sholat fardu, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Ya, dia menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk mengerjakannya. Nah, ketika dia meninggalkannya karena malas atau karena alasan-alasan yang lain ya, yang membuat dia kemudian meninggalkan sholat, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ada di kalangan mereka yang mengatakan bahwa boleh dia mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Semisal ya, menurut sebagian ulama mereka mengatakan semisal kalau orang itu meninggalkan sholat 5 waktunya itu ya, selama 1 tahun misalnya. Nah, maka dia harus melakukan sholat yang dia tinggalkan itu di waktu-waktu sholat yang 5 waktu ini itu selama 1 tahun. Bagaimana caranya? Misalnya dia masuk waktu subuh, dia sholat subuh di hari itu, di waktu itu. Kemudian setelah itu dia sholat lagi, berdiri lagi sholat subuh dengan niat qadha apa? Sholat subuh yang pernah dia tinggalkan selama. Nah, itu dilakukan selama 1 tahun gitu ya. Hari itu kemudian besok lagi sampai dihitung sampai 1 tahun. Nah, itu menurut sebagian ulama. Namun wallahu a'lam, pendapat ini kalau saya pribadi tidak, atau kurang, menurut saya kurang kuat ya, berdasarkan beberapa dalil. Yang lebih rajih wallahu a'lam adalah yang cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, karena dalam hadis itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hisab yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah tentang sholat, dan pada saat Allah melihat ya atau menghitung sholatnya sang hamba tersebut, kemudian terdapat kekurangan pada sholat fardunya, maka Allah perintahkan para malaikat untuk mengecek sholat sunnahnya ya. Adakah di antara yang dilakukan oleh fulan ini, oleh hambaku ini ya, dari sholat-sholat sunnah yang bisa ditambalkan atas sholat-sholat fardu yang pernah dia tinggalkan atau yang kurang dalam pengerjaannya ya. Sehingga di sini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak lagi mengulang ya, meninggalkan sholat fardu ini, dan dia memperbanyak sholat-sholat sunnah di waktu tersebut. Ini juga berlaku untuk kewajiban yang lain seperti contoh puasa ya. Mungkin ada beberapa orang yang meninggalkan puasa Ramadan beberapa kali, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia memperbanyak puasa-puasa sunnah untuk menutupi kekurangan dan sesuatu puasa yang luput dia tinggalkan tadi ya, sebagai wujud untuk menambalnya. Wallahu a'lam bishawab.